Suatu hari, aku duduk di bangku taman sekolah sambil menunggu jam pelajaran dimulai. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Suasana sekolah masih sepi, hanya beberapa siswa yang berlalu lalang dengan langkah santai. Dari kejauhan aku melihat sosok yang sangat kukenal, yaitu Udin. Dia sahabatku sejak kecil. Dulu dia selalu datang ke sekolah lebih awal dariku. Wajahnya cerah dan senyumannya selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Langkahnya pelan, matanya terlihat sayu, dan tasnya hanya disampirkan asal di satu bahu. Aku melambaikan tangan sambil tersenyum. "Din, sini, duduk bareng." Dia melirik sebentar. Senyum tipis terpaksa muncul di wajahnya, lalu berjalan mendekat. Saat dia duduk di sebelahku, aku merasakan bau yang asing, samar-samar seperti bau minuman yang seharusnya tidak pernah ada di sekolah. Aku mengernyit, tapi berusaha untuk tidak menghakimi. "Kamu nggak apa-apa? Kayaknya lemes banget pagi ini," tanyaku pelan, mencoba membuka obrolan dengan nada biasa saja. Dia mengusap wajahnya yang terlihat kurang tidur, lalu menjawab, "Nggak apa-apa, cuma begadang aja semalam." "Biasa, nongkrong." Aku mengangguk pelan, meski hatiku terasa berat mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar dia begadang. Belakangan ini, kebiasaan itu jadi sering ia lakukan. Aku ingat beberapa bulan yang lalu, dia masih rajin belajar, ikut ekskul basket. Bahkan sering jadi bahan kebanggaan guru karena prestasinya. Tapi sekarang semua itu seperti perlahan memudar. "Udin, aku nggak maksud ikut campur, tapi kamu belakangan sering kelihatan capek. Ada apa di rumah?" Tanyaku hati-hati. Dia menatapku sejenak, lalu tertawa hambar. "Ah, nggak usah dipikirin. Aku baik-baik aja kok. Rumah, ya gitu deh, ribut terus. Aku males aja dengerin." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tahu keluarganya sedang ada masalah, tapi aku tidak menyangka dampaknya sejauh ini. Aku hanya mengangguk dan mencoba mengalihkan pembicaraan, takut kalau dia merasa disudutkan. Bel masuk berbunyi. Kami pun berjalan ke kelas. Di sepanjang lorong, beberapa siswa berbisik sambil melirik ke arah Udin. Aku bisa mendengar potongan kata-kata seperti sering bolos dan kemarin hampir berantem lagi. Aku tidak suka mendengar itu, tapi aku juga tidak bisa membantahnya karena sebagian memang benar. Di kelas, Udin duduk di bangku belakang, meletakkan kepalanya di atas meja, dan tidak memperhatikan pelajaran sama sekali. Guru beberapa kali menegurnya, tapi dia hanya mengangguk tanpa memberi respons berarti. Dulu, dia sering duduk di depan, jadi ketua kelompok belajar, dan membantu teman-teman yang kesulitan memahami materi. Sekarang, dia seperti orang lain yang tidak kukenal. Sepulang sekolah, aku mencoba mengajaknya pulang bersama, seperti dulu. "Din, yuk bareng." Kayak biasa. Dia menggeleng, "Gak usah, aku ada urusan." Nongkrong bentar, habis itu langsung pulang kok. Aku hanya bisa mengangguk lagi, meski hatiku makin tidak tenang. Aku takut dia makin jauh masuk ke lingkungan yang salah. Di perjalanan pulang, pikiranku tidak tenang. Aku memikirkan Udin yang dulu anak yang baik, rajin, sopan, dan selalu jadi teman paling bisa diandalkan dan membandingkannya dengan Udin yang sekarang. Yang terlihat letih, penuh masalah, dan seperti membawa beban besar di pundaknya. Aku bertanya-tanya, kapan tepatnya semua ini mulai berubah? Dan kenapa dia tidak pernah bercerita jujur tentang apa yang dia rasakan? Malam itu, aku membuka buku pelajaran tapi pikiranku melayang ke Udin lagi. Aku ingin dia kembali seperti dulu. Tapi aku juga tahu, perubahan itu tidak akan datang kalau hanya aku yang berharap. Sesekali aku berpikir, mungkin dia cuma butuh seseorang yang benar-benar peduli, yang mau mendengar tanpa menghakimi. Aku hanya bisa berharap masih ada cara untuk menyadarkannya sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah kejadian pagi itu, aku semakin sering memperhatikan Udin dari kejauhan. Dia tetap datang ke sekolah, tapi tidak lagi seperti dulu. Setiap kali bel istirahat berbunyi,
Dia lebih memilih pergi ke kantin dengan beberapa teman barunya yang kukenal hanya dari cerita anak-anak yang katanya suka nongkrong sampai larut malam. Bahkan beberapa kali terlibat keributan di luar sekolah. Aku tidak mau menghakimi mereka, tapi aku bisa merasakan perubahan yang semakin jelas pada Udin sejak mereka sering bersamanya. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk bicara lebih serius. Kami pulang sekolah lebih awal karena guru ada rapat mendadak. Aku sengaja menghampirinya saat dia duduk di pinggir lapangan basket. Tempat yang dulu jadi lokasi favorit kami bermain bersama setelah kelas usai. Lapangan itu sekarang sepi, hanya ada suara daun bergesekan tertiup angin. Lalu aku memanggil pelan, "Din." Lalu dia menoleh tanpa banyak ekspresi, hanya mengangkat dagunya sedikit sebagai tanda mendengar. Aku serius mau nanya, "Kenapa kamu sekarang sering keluar malam?" "Aku nggak maksud ngatur, cuma khawatir aja. Kamu sering nggak masuk kelas, nilai turun. Ada apa sebenarnya di rumah?" Dia terdiam lama, matanya menatap kosong ke arah tiang ring basket yang berkarat. Lalu perlahan dia bicara, suaranya terdengar datar. "Di rumah nggak pernah tenang. Bapak sering nggak ada, kerja di luar kota. Ibu sering marah-marah. Kadang karena hal kecil juga aku yang disalahin. Aku capek bro. Makanya aku keluar biar nggak denger itu semua." Aku mendengarkan dengan hati yang berat. Jadi inilah penyebabnya. Dia tidak benar-benar ingin jadi seperti itu. Hanya mencari pelarian. Sayangnya, pelarian yang dia pilih justru semakin menjauhkannya dari dirinya yang dulu. "Terus yang kamu lakuin di luar itu? Minum, nongkrong sampai pagi, itu ngebantu?" Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang agar dia tidak merasa diserang. Dia tertawa hambar, "Nggak juga sih, malah bikin makin ribet. Tapi setidaknya aku nggak mikirin rumah pas lagi di luar." Aku terdiam, ada rasa ingin marah, kecewa, tapi juga kasihan. Aku tahu, di usianya yang masih remaja, semua masalah di rumah itu bisa jadi beban yang terlalu berat. Aku sendiri nggak yakin kalau aku ada di posisinya, aku bisa bertahan. Tapi aku juga tahu, cara dia sekarang bukan jalan keluar. "Din, aku bukan orang yang paling ngerti soal hidup. Tapi aku pengen kamu ingat, semua yang kamu lakuin sekarang bakal kebawa sampai masa depan. Orang-orang bisa berubah karena dua hal, dipaksa keadaan, atau mereka sadar sendiri. Aku harap kamu yang kedua," ucapku akhirnya. Dia menghela napas panjang, lalu berdiri sambil menepuk pundakku, "Santai aja. Aku bisa jaga diri kok." Kemudian dia pergi meninggalkanku, yang masih duduk di pinggir lapangan, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Sore itu langit mendung, dan entah kenapa, rasanya seperti pertanda buruk. Aku tahu dia sedang berjalan ke arah yang salah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mengubahnya hanya dengan satu kali nasihat. Malamnya aku mendengar kabar dari teman sekelas lain, bahwa Udin terlihat di warung dekat terminal bersama teman-teman barunya. Katanya, mereka ribut kecil dengan kelompok lain. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Aku takut suatu hari akan ada masalah yang lebih besar menimpanya. Hari demi hari berlalu, dan seperti yang aku takutkan, Udin semakin jauh dari kebiasaan lamanya. Setiap kali aku mengajaknya bicara, dia hanya menjawab seperlunya. Di kelas, dia makin sering duduk di belakang, jarang mencatat, bahkan beberapa kali tidur saat pelajaran berlangsung. Guru-guru mulai geleng kepala melihatnya. Beberapa teman sekelas pun sudah tidak terlalu peduli. Yang dulu sering minta tolong padanya saat mengerjakan tugas, sekarang lebih memilih menghindar. Suatu malam, aku sedang belajar di rumah ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu teman sekelas. Kamu dengar nggak? Udin ribut di dekat pasar tadi." Aku langsung terdiam. Rasa khawatir yang sejak beberapa minggu terakhir terus kupendam, malam itu seperti meledak. Aku mencoba menghubunginya lewat pesan, tapi tidak ada balasan. Keesokan harinya di sekolah, Udin tetap masuk, tapi ada sedikit lebam di bawah matanya. Aku menghampirinya di depan kelas. "Din, aku dengar kamu berantem semalam.
Itu benar. Tanyaku hati-hati. Dia hanya nyengir miring. Ah, cuma salah paham kecil. Nggak usah dibesar-besarin. Aku menghela napas, berusaha tidak membuatnya defensif. Tapi aku bisa melihat tanda-tanda lain. Dia makin jarang membawa buku. Sering izin keluar kelas, dan beberapa kali dipanggil guru BK. Aku ikut saat dia dipanggil ke ruang itu suatu siang. Aku duduk di luar, mendengar samar-samar suara guru BK memberi nasihat pentingnya masa depan. Jangan rusak diri sendiri hanya karena masalah sementara, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya masih peduli. Tapi Udin keluar dari ruangan itu dengan ekspresi yang sama, datar, seperti tak ada yang masuk ke pikirannya. Di kantin, aku mencoba bicara lagi. Din, aku tahu kamu lagi banyak masalah, tapi kamu nggak sendiri. Aku masih di sini, bro. Dia tertawa kecil. Kali ini agak getir masalahnya, bro. Kamu nggak ngerasain kayak apa di rumah. Kalau setiap hari denger ribut, setiap salah dikit langsung kena semprot, lama-lama pengen keluar aja. Nongkrong itu satu-satunya tempat aku bisa ngerasa bebas. Aku hanya terdiam. Aku mengerti maksudnya, tapi aku juga tahu cara yang dia pilih itu bukan solusi. Nongkrong yang dia maksud bukan cuma kumpul biasa, tapi ada minum-minum, ada rokok, bahkan sesekali tawuran. Semua itu hanya akan menambah masalah. Hari itu, setelah jam sekolah selesai, aku melihat dia pergi bersama teman-teman barunya. Aku tidak mengikuti mereka, tapi rasa cemas terus menghantui sepanjang jalan pulang. Dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan dia akan terus seperti ini? Dan kapan titik di mana dia benar-benar menyadari bahwa jalan yang dia pilih bisa menghancurkan masa depannya sendiri? Malam itu aku kembali mendapat kabar lebih buruk dari sebelumnya. Kali ini tawuran yang mereka ikuti membuat salah satu anak dari kelompok lain harus dibawa ke rumah sakit. Nama Udin disebut-sebut jadi salah satu yang terlibat. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi, aku kesal karena dia tidak mendengarkan nasihat siapapun. Di sisi lain, aku kasihan karena aku tahu dia bukan anak yang jahat, dia hanya tersesat mencari pelarian yang salah. Aku teringat dulu beberapa tahun lalu saat kami masih duduk di bangku SMP. Udin pernah bilang, kalau gede nanti, aku pengen masuk universitas bagus, bantu orang tua, terus jadi orang sukses. Sekarang, cita-cita itu rasanya semakin jauh dari dirinya yang dulu. Aku hanya bisa berharap ada sesuatu yang bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Entah itu teguran keras, kejadian besar, atau orang yang mampu membuka matanya lebar-lebar. Karena kalau begini terus, aku takut suatu hari aku mendengar kabar yang lebih buruk lagi dan itu mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Beberapa hari setelah kabar tawuran itu, suasana di sekolah jadi tidak seperti biasanya. Guru-guru mulai memperketat pengawasan dan nama Udin semakin sering disebut-sebut oleh pihak sekolah. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu karena dia lebih sering diam, menghindar dari tatapan orang, dan beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sampai suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang ke grup kelas kami, Udin kecelakaan. Tulis salah satu teman kami dengan tergesa-gesa. Aku langsung berhenti melakukan apapun dan bergegas mencari informasi lebih lanjut. Ternyata malam sebelumnya, saat mencoba kabur dari kejaran kelompok lawan tawurannya, dia jatuh dari motor dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku memutuskan untuk menjenguknya sore itu. Ruangan rumah sakit itu terasa dingin, bau obat-obatan menyengat. Di sana aku melihat Udin terbaring dengan beberapa perban di lengannya dan wajah yang penuh lebam. Tidak ada teman nongkrongnya yang datang, hanya ibunya yang duduk di sudut dengan mata sembab. Aku duduk di samping ranjangnya, menatap sahabatku yang dulu begitu ceria kini tampak lemah dan rapuh. Din, panggilku pelan. Dia membuka mata perlahan, terlihat lelah. Kamu juga tahu ya? Suaranya serak, pelan sekali. Aku mengangguk. Iya Din, aku gak pengen nyalahin kamu. Aku cuma gak pengen kamu terus-terusan kayak gini. Lihat kamu sekarang, rasanya berat banget.
Dia terdiam lama, lalu menatap ke arah ibunya yang sedang membetulkan selimutnya. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Aku capek, bro. Aku kira semua ini bisa bikin aku lupa masalah di rumah, bikin aku bebas. Tapi ternyata malah makin kacau. Aku menggenggam tangannya pelan. Aku masih percaya kamu bisa balik jadi Udin yang dulu. Masih ada waktu, Din. Jangan buang kesempatan ini. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat air matanya jatuh. Dia menutup wajahnya dengan tangan yang penuh perban. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Aku beneran nyesel. Ibunya mendekat, suaranya lirih. Ibu juga minta maaf, Din. Ibu juga terlalu sering marah, terlalu sering nyalahin kamu. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Saat itu, suasana di ruangan itu hening. Hanya suara mesin infus yang terdengar. Aku merasa ini mungkin titik baliknya. Luka yang dia dapat malam itu seperti tamparan keras dari kehidupan. Bahwa jalan yang dia pilih bukan kebebasan, tapi kehancuran perlahan. Sebelum aku pulang, dia berkata pelan, "Makasih ya udah dateng. Aku pengen berubah, beneran." Aku hanya mengangguk. Aku temenin kamu. Din, kita sama-sama coba perbaikin semua. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, aku merasa lega sekaligus cemas. Lega karena akhirnya Udin mau bicara jujur dan menunjukkan penyesalan. Cemas karena aku tahu perjalanan untuk berubah itu tidak mudah. Tapi setidaknya, malam itu dia sudah mengambil langkah pertama mengakui bahwa dia salah. Setelah keluar dari rumah sakit, Udin benar-benar terlihat berbeda. Aku tidak tahu apakah karena kecelakaan itu atau karena percakapan malam itu. Tapi yang jelas, caranya memandang hidup seperti berubah. Dia tidak langsung menjadi anak yang rajin dalam semalam. Tidak juga langsung kembali ke prestasinya yang dulu. Tetapi setidaknya dia mulai berusaha. Hari-hari pertama di sekolah setelah dia kembali, banyak teman yang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang sinis, ada yang penasaran, ada juga yang tidak peduli. Aku tahu itu berat untuknya, tapi dia memilih untuk diam dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Aku sering menemaninya duduk di kelas, sekadar memberi dukungan tanpa banyak bicara. Suatu siang, dia mendekat padaku di kantin. "Bro, kayaknya aku mau berhenti nongkrong deh. Mereka udah ngajak lagi kemarin, tapi aku nggak jawab. Aku takut balik ke situ lagi," katanya lirih, seperti takut orang lain mendengar. Aku mengangguk pelan. "Bagus, Din, itu langkah pertama. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kamu yakin mau berubah." Perjalanan yang nggak semudah itu. Ada saat-saat dia goyah. Pernah suatu sore aku melihatnya duduk sendirian di halte, terlihat gelisah. Aku hampiri. Dan dia hanya berkata teman-teman itu masih ngehubungin. "Kadang aku kangen juga, bro. Tapi aku ingat aja rasa sakit kemarin. Nggak mau keulang." Dia mulai mengisi waktunya dengan hal yang lebih positif. Kadang ikut bantu guru olahraga di lapangan, kadang membantu adik-adik kelas mengerjakan tugas. Aku melihat perlahan senyum yang dulu sempat hilang mulai kembali, meski belum sepenuhnya. Yang membuatku bangga, Udin juga mulai berani meminta maaf. Suatu hari, dia datang ke ruang BK sendiri, tanpa dipanggil. Aku tidak ikut masuk. Tapi guru BK sempat bercerita kalau Udin mengakui kesalahannya selama ini dan minta kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. Itu langkah yang besar. Di rumah, dia juga mulai mencoba bicara baik-baik dengan ibunya. Memang tidak semua langsung berubah. Suasana rumah tetap saja kadang panas, tapi ibunya juga mulai belajar untuk lebih mendengar. Mereka berdua seperti sama-sama sadar bahwa masalah selama ini tidak bisa dibiarkan jadi jurang. Harus ada yang berani membangun jembatannya kembali. "Gue gak pengen ada anak lain yang ngerasain kayak gue, bro," katanya suatu sore saat kami pulang sekolah bersama. Rasanya capek banget, nyesel juga. Tapi sekarang gue pengen buktiin kalau gue bisa balik lagi jadi orang yang lebih baik. Aku hanya tersenyum. Perubahan memang butuh waktu, dan aku tahu perjalanan dia belum selesai. Akan ada orang yang masih meremehkan,
akan ada godaan buat kembali ke jalan lama. Tapi setidaknya sekarang dia sudah punya arah. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Dan aku bisa melihat perubahan besar dalam diri. Udin, dia bukan lagi anak yang dulu sering datang ke sekolah dengan mata sayu dan bau minuman yang samar-samar tercium. Sekarang, setiap pagi dia datang lebih awal, duduk di bangkunya dengan buku yang sudah terbuka. Meski kadang masih tampak canggung di hadapan teman-teman yang dulu sempat menghindarinya. Aku sering memperhatikan caranya menahan diri saat ada teman yang mencoba menggodanya dengan candaan masa lalu. Dia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan kegiatannya. Aku tahu, dalam hatinya masih ada rasa malu dan penyesalan. Tapi yang membuatku bangga adalah keberaniannya untuk tidak lari lagi. Dia tetap berdiri, meskipun tidak semua orang percaya pada perubahan yang sedang ia jalani. Suatu hari di kelas, guru meminta beberapa siswa untuk membimbing adik kelas yang baru masuk. Khususnya yang masih sering bolos. Tanpa ragu, Udin mengangkat tangannya. Aku sempat terkejut, tapi dia hanya berkata, "Gue pengen bantu mereka supaya nggak kayak gue dulu." Dari situ aku tahu, dia bukan hanya berusaha memperbaiki dirinya, tapi juga ingin jadi pelajaran hidup bagi orang lain. Di rumah, hubungan Udin dengan ibunya juga perlahan membaik. Mereka mulai sering duduk bersama di ruang tamu, membicarakan hal-hal kecil, sesuatu yang dulu jarang mereka lakukan. Ibunya pun tampak lebih sabar, berusaha mendengar cerita anaknya tanpa langsung menghakimi. Aku pernah main ke rumahnya, dan suasana yang dulu terasa tegang kini sedikit lebih hangat. "Gua nggak mau ngulangin masa lalu, bro," katanya suatu sore ketika kami pulang bersama. Gue tahu itu semua salah gue juga. Tapi kalau gue terus nyalahin keadaan, gue nggak akan kemana-mana. Sekarang gue pengen nunjukin kalau gue bisa. Aku hanya menepuk pundaknya. Gue bangga sama lo, Din. Dari semua yang aku saksikan, aku belajar satu hal penting. Setiap orang bisa berubah, bahkan yang pernah terjatuh sekalipun. Tapi perubahan itu nggak akan datang kalau hanya ditunggu. Harus ada kemauan, keberanian buat ngakuin kesalahan, dan dukungan dari orang-orang sekitar. Cerita Udin jadi pengingat buatku juga, bahwa seringkali kita hanya melihat orang dari luarnya saja, tanpa tahu apa yang mereka hadapi di rumah atau di dalam hati mereka. Kadang yang kita butuhkan bukan menghakimi, tapi mendengar. Karena dari situlah perubahan bisa mulai. Dan sekarang, setiap kali aku melihat Udin berjalan di koridor sekolah dengan langkah lebih tegap, aku yakin masa lalu memang bagian dari hidupnya, tapi bukan penentu masa depannya.